Setelah saya lihat-lihat situasi kondisi, ada niat untuk memperbaiki. Kenapa tidak? Kita harus memperbaiki, menjadi penyelamat di dalam tubuh KONI ini, terutama penyelamatan terhadap atlet-atlet Kota Makassar. Saya niat mau undang kita tuh gara-gara billboard tadi tuh. Oh, besar tuh di Sudirman situ. Kalimatnya 3 kata yang jelas di situ, harumkan olahraga Makassar. Apa yang busuk, Pak Dewan? Itu tadi. Tidak ada aturannya selama ini. Ada, tetapi tidak spesifik menuju ke dana hibah. Seperti apa penggunaannya sebenarnya dana hibah itu? Saya tidak boleh menafikan. Oke. Saya politisi lahir dari rahimnya seorang Pak Munapri yang juga wali kota pada hari ini. Ismail ini orangnya api, tidak berlebihan itu. Saya rasa tidak, kalau menurut saya. Atau memang orangnya api? Dan memang juga. Jangan kau menjadi pemimpin di saat dirimu belum selesai. Belum selesai. Selesaikan dulu dirimu, baru kau jadi pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Episode kali ini sebenarnya terinspirasi dari billboard besar di daerah Sudirman sana. Billboard besar di Sudirman sana, di Jalan Sudirman sana. Saya ngundang karena kita senang bicara olahraga pada akhir-akhir ini. Portal Media sendiri punya konten sendiri bicara tentang olahraga. Di studio sudah hadir calon tunggal ketua KONI Makassar. Ada Pak Dewan fraksi Golkar, Kakak Ismail. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Tidak jadi anggota dewan itu capek kah? Ya, namanya capek pasti capek. Yeah. Tapi ada lagi soal pengabdian di akhirat ke depan. Wish. Pengabdian di dunia untuk kita dapatkan di akhirat kemudian. Jadi anggota dewan tuh akhirat sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Sudah capek anggota dewan, sekarang niat lagi jadi ketua KONI. Betul. Tambah capek itu. Kayaknya kalau uang juga KONI nggak punya duit, Pak Dewan. Siap. Ngapain? Maksudku apa yang mau dibikin ini? KONI, kenapa kita mau jadi kota KONI maksudku? Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas Siap. panggilannya hari ini di Portal Media. Saya sebenarnya awalnya tidak ada ke sana. Hanya karena melihat situasi kasus hukumnya seperti apa gitu kan. Ternyata terbesit juga dalam niat hati ini dari dalam. Aduh, kenapa kita harus melihat situasi seperti ini? Cabur-cabur kurang lebih 1 tahun mati suri. Tidak ada naungan. Kurang lebih 1 tahun. Semenjak kasus hukumnya KONI yang menimpa KONI ini. Ketua KONI Makassar ditangkap. Iya, beserta beberapa jajarannya. Oke, setelah saya lihat-lihat situasi kondisi, ada niat untuk memperbaiki. Kenapa tidak? Kita harus memperbaiki, menjadi penyelamat di dalam tubuh KONI ini, terutama penyelamatan terhadap atlet-atlet Kota Makassar. Yeah. Sebelum kita ke atletnya, ya ke KONI-nya dulu. Ke organisasinya dulu yang menanggungi atlet-atlet ini, yang cabang-cabang olahraga ini. Setelah saya melihat itu, ya udah, Bismillah, saya maju. Seperti yang saya bilang di pembukaan tadi, Pak Dewan, saya niat mau undang kita tuh gara-gara billboard tadi tuh. Oh, besar tuh di Sudirman situ. Kalimatnya 3 kata yang jelas di situ, harumkan olahraga Makassar. Apa yang busuk, Pak Dewan? Itu tadi. Saya juga pertama background saya adalah parfum. Iya benar Versace 01 kalau nggak salah ya. Saya dulu maju juga lewat tagline itu, siap mengharumkan utara kota. Yang hari ini belum cukup saya menjabat 1 tahun, saya sudah menepati janji saya. Sudah diharumkan. Yaitu membawakan air bersih orang yang ke utara kota. Sampai hari ini. Saya lagi maju di KONI, saya siap mengharumkan olahraga Kota Makassar.
Kenapa? Yang tadinya sudah vakum, mati suri kurang lebih 1 tahun. Kalau kita tidak cepat gesit mengambil posisi di situ, saya tidak tahu kenapa apa jadinya KONI tahun-tahun yang akan datang. Pak Dewan Tabe, kebusukan KONI ini itu betul-betul murni karena vakum kah setelah ketua KONI Makassar ditangkap misalnya, atau memang sebelum-sebelumnya sudah ada tercium bau-bau yang bermasalah? Kalau saya itu dari awal, diawali dulu dengan niat yang baik. Setelah itu baru kita masuk ke dalam posisi aturan-aturan yang berlaku dalam dana itu. Ini kan KONI dana hibah. Ya. Kita tahu sendiri seperti apa penggunaannya dana hibah itu. Makanya saya katakan, kalau saya diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didukung oleh semua cabur untuk menakodai KONI ini, izinkan saya tidak mau bekerja kalau tidak ada perwali tentang dana hibah. Tidak ada aturannya selama ini? Ada, tetapi tidak spesifik menuju ke dana hibah. Seperti apa penggunaannya sebenarnya dana hibah itu. Jadi sebelum kita bekerja harus dong ada rambu-rambu kita taati. Ada dasar-dasar yang harus dimengerti di situ. Sebelum kita terlalu jauh untuk melangkah, siapkan dulu rambu-rambunya. Seperti apa aturannya, penggunaannya dana hibah ini, supaya di kemudian hari mobil ini melaju dengan baik, sesuai dengan harapan kita semua di Kota Makassar. Jadi menurut Tak, terlalu lebarkah peraturan perwali sebelumnya ini, Pak Dewan? Tidak terlalu spesifiknya mengatakan demikian. Dalam kasus saya pelajari, dalam kasus yang sudah menerpa KONI sebelumnya, saya pelajari itu, ini kan dana lebih yang tidak bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya saya dalam perencanaan ini pakai untuk si A. Di dalam si A tidak bisa melaksanakan itu, saya pindahkan ke B. Itu tidak boleh. Oh, itu yang terjadi di KONI selama ini? Itu yang terjadi. Makanya ada kasus seperti ini. Terlalu bebas dipakai itu barang tuh. Itu tadi, karena mungkin karena rambu-rambunya kurang dimengerti, saya kurang tahu juga sih persis kasus hukumnya. Tapi saya bilang ke semua cabang-cabang olahraga dengan pengurus KONI, sebelum saya masuk, taati dulu rambu-rambu itu sebelum kita bekerja. Maksud begini Pak Dewan, bisakah kita mendefinisikan diri kita sedang menyelamatkan sebenarnya KONI ini? Itulah yang terjadi. Oke, kalau begitu itu kita masuk politik praktisnya nih Pak Dewan. Adakah keterlibatan Pak Wali Kota dalam pencalonan ini Pak Dewan? Yes. Didorong-dorong kah sama Pak Wali, Ketua Tak Tonji? Saya tidak boleh menafikan. Oke. Saya politisi lahir dari rahimnya seorang Pak Munapri yang juga wali kota pada hari ini. Iya. Saya juga dulu tidak mau berpolitik begini. Tidak mau berpolitik. Kenapa? Pengusaha kan? Iya. Saya pengusaha. Kita tahu lebih enak di pengusaha daripada jadi begini. Hanya karena beliau yang panggil saya, bantu saya deh untuk membangun Kota Makassar ke depan. Saya bantu lama kurang lebih 4 tahun di Golkar sebagai bendahara Golkar Kota Makassar. Menyangkut soal KONI ini, pastilah sebelum saya maju, masa sebagai orang tua, sebagai kanda saya, sebagai orang yang melahirkan saya di politik, masa saya tidak pamit? Itu mungkin bahasanya kita diperintah maju atau kita pamit nih, saya mau jadi ketua KONI nih Pak Wali. Saya pamit. Kita pamit. Beliau, saya minta restu lah ya. Minta restu karena saya anggap dia kakak saya, sahabat saya. Kebetulan saya juga tidak punya orang tua sekarang, udah almarhum dua-dua. Saya pamit ke beliau. Saya ingin maju ke KONI Pak. Jadi tidak berlebihan lah rasanya kalau di luar di sana Pak Dewan. Ismail ini orangnya api, tidak berlebihan itu. Saya rasa tidak, kalau menurut saya. Atau memang orangnya api? Dan memang juga. Iya. Berpikir secara rasional saja kita berpikir. Bahwasanya saya pernah katakan di salah satu media. Orang pertama yang perintah saya di Makassar itu adalah Papi.
saya sebenarnya tidak mau tunduk orang yang perintah saya, makanya saya jadi pengusaha. Iya, iya, betul. Saya orang tidak mau diperintah. Iya, kita tonji bosnya sendiri kan. Saya bosnya sendiri, Iya, saya iya, perintah iya. orang. Iya, iya, Kata iya. pepatah orang tua saya, kalau saya nak dilahirkan tidak pernah jadi dilahirkan oleh Allah, tidak pernah menjadi bawaan orang. Saya selalu menjadi pimpinan. Saya juga sudah niatkan dari dulu, mudah-mudahan anak saya jadi pemimpin juga semua. Jadi memang diniatkan anak-anak juga jadi pemimpin gitu. Iya. Jadi politisi lah ceritanya. Hanya karena mungkin garis tangan sudah ke sini, ke politisi, akhirnya saya juga enjoy menikmati. Saya mau ngomong ke sana sebentar, tapi ada satu hal yang saya masih penasaran, Pak Dewan. Kenapa memilih KONI sih? Maksudku begini, Pak Dewan. KONI ini kan olahraga, Pak Dewan. Setahu saya mungkin bisa salah sekali. Kita tidak pernah terlibat dalam dunia keolahragaan, organisasi keolahragaan misalnya. Saya tidak pernah, saya yang tidak pernah dengar, saya yang kurang referensi ceritanya. Tapi kenapa mau masuk ke KONI, Pak Dewan? Ya itu tadi, pertama saya sebenarnya olahragawan. Oh iya. Saya dulu pemain bulu tangkis. Iya. Saya juga pemain cinta olahraga sepak bola. Iya. Cuma karena beliau dulu sarankan waktu kita di Golkar jangan terlalu masuk di sepak bola karena saya sudah mengalami di PSM Makassar. Udah di belakang aja kita tidak tampil. Nah sekarang saya kan jadi pengurus FTTI Panjat Tebing. Oh. Saya sekretaris umum di sana. Setahu saya panjat tebing kita bagus kok, di Makassar bagus kok. Iya, dan sudah mencetak atletnya juga. Iya. Yang berprestasi bahkan sudah internasional yang berprestasi. Iya. Iya, berarti kalimat Ismail semata-mata hanya orangnya api dan maju sama KONI itu ndak benar juga, Pak Dewan. Iyalah. Kalau itu apa-apa disatukan ya benar. Tapi tidak semata-mata karena orangnya api. Tidak lah. Ada kecintaan tak terhadap olahraga Makassar? Ya pasti itu tadi. Pertama penyelamatannya dulu. Kalau kecintaan itu ya pasti kita cinta olahraga. Siapa yang tidak cinta olahraga? Kalau mau sehat kan pasti kita cinta olahraga. Di saat kami melihat, saya kan di DPR selalu selalu komunikasi dengan pimpinan, dengan orang-orang atau sahabat saya. Waduh, kayaknya harus ada penyelamatan di dalam tubuh KONI yang telah vakum dan sudah mati suri. Dan saya katakan, kalau bulan depan tidak ada penyelamatan untuk KONI, bersiap-siaplah KONI puasa lagi. Puasa selama maksudnya? setahun. Tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Dan selama 1 tahun ini memang tidak ada ini, Pak Dewan. Tidak ada atlet masih latihan dong. Ya itu tadi saya katakan begini. Saya sangat kagum melihat ketua-ketua cabur, sekretaris bendaharanya dengan beberapa pengurus cabang olahraga di Kota Makassar memakai uang pribadinya guna untuk melihat atletnya ini berprestasi. Dia pakai uang pribadinya Selama 1 tahun ini. selama kurang lebih 1 tahun. Saya beberapa kunjungan, saya lihat, aduh, miris hati ini melihat betul-betul ketua-ketua cabur ini mau melihat prestasi-prestasi yang ada di Kota Makassar. Makanya terbesit di hati ini, ayo kita selamatkan KONI bersama-sama. Setelah saya pamit ke sahabat saya, kebetulan dia seorang wali kota. Iya. Oh, jadi sahabat yang kebetulan wali kota ini, Kebetulan Pak. Bukan wali wali kota yang kebetulan sahabat, bukan ya? Saya menghadap harusnya ada penyelamatan maksimal di KONI. Organisasi. Iya, organisasi ini kenapa? Kita lihat kantornya aja tidak menyala lampunya, dicabut loh. Rumputnya kayak apa? Seperti memang sudah 1 tahun ini nggak ada aktivitas. Fasilitas kantor ada udah masuk air semua. Sudah nggak ada kegiatan. Begitu saya masih mendaftar, perintahkan kasih nyala lampunya. Sekarang udah menikmati. Bahkan belum jadi ketua. Belum jadi ketua. Kalau diksi yang dipakai adalah penyelamatan, Pak Dewanto, kenapa Ismail orang yang paling tepat untuk menyelamatkan KONI?
Karena itu tadi punya niat yang baik dulu. Kalau niat banyak kok, Pak Dewan. Banyak orang punya niat, Pak Dewan. Tapi jangan sampai niat itu disalahgunakan. Niat baik ini kita tahu bersama bahwasanya ada beberapa rambu di situ yang harus dipatuhi dalam penggunaan anggaran. Jangan serta-merta diberikan anggaran begitu seenaknya untuk melakukan sesuatu, tidak. Itu harus melalui perencanaan matang sebelumnya dan penggunaannya sesudahnya. Background tak sebagai anggota dewan membantukah dalam pengawasan ini misalnya? Pasti. Pengawasan terhadap anggaran ini. Pasti. Dan itu akan kita pakai untuk membangun KONI. Iya. Pak Dewan, saya pernah mengundang beberapa di meja ini juga saya pernah mengundang beberapa atlet di sini. Memang masalahnya selalu bicara tentang pendanaan, Pak Dewan. Setahu saya satu-satunya sumber pendanaan KONI itu memang dana hibah, Pak Dewan. Apa yang mungkin bisa kita lakukan setidaknya untuk menambah anggaran para atlet kita, para pahlawan olahraga kita kan banyak juga ini, Pak Dewan. Para cabur, para pelatih dan segala macam. Apa yang mungkin bisa dilakukan sebagai seorang ketua KONI? Karena insya Allah 90% kita ketua kayaknya ini satu-satunya calon. Amin. Apa yang bisa dilakukan oleh ketua KONI minimal untuk menambah vitaminnya lah ceritanya si atlet-atlet ini? Kita sebenarnya saya awali di cabur dulu. Oke. Saya tanyakan ke cabur, anggarannya itu miris, Pak. Per cabur ini miris. Per cabur miris. Mau sewa kantor, mau sewa tempat, mau latihan, operasional, cuma dia dapat 15 juta satu tahun. Wih. Miris sekali, Pak. Satu cabur. Wih. Untuk ketuanya ya. Lain pembinaannya. Iya. Setelah saya masuk, saya katakan, waduh, miris sekali nih. Coba setelah mungkin saya dikasih amanah oleh Allah, saya akan bawa keterpilihan saya ini ketemu Pak Wali, berkoordinasi, komunikasi bahwasanya KONI ini, Pak, kalau kita mau lihat olahraga di Kota Makassar dan pembinaan atlet, kita harus betul-betul support dari pemerintah kota. Dan itu sudah diaminkan beliau, sudah diiyakan. Ya. Ini ditambah nih dana hibah nih ceritanya. Harus ditambah. Pak Dewan, saya yang menarik sebenarnya karena kita itu anggota dewan dari pengusaha terus mau ngurus olahraga, itu sebenarnya saya agak kenapa mau gitu kan? Sebagai seorang politisi pasti ada orang berpikir lain ke kita. Oh, ini cari panggung aja ini iya kan wajar aja seorang politisi menjadi ketua KONI kan. Ya kita juga tahu dulu ketua sebelumnya juga sempat ada berita beliau mau jadi wali kota misalnya. Kita sempat ada kok itu. Tidak cari panggung jika ini. Enggak lah. Saya semata-mata niat untuk bekerja dan mencari akhiratnya ke depan. Kenapa? Saya pernah bilang begini, saya ini pengusaha parfum, dan saya ingat sekali kata-katanya sahabat saya yang sekarang wali kota Makassar. Janganlah engkau menjadi pemimpin di saat dirimu belum selesai. Selesaikan dulu dirimu, baru kau jadi pemimpin. Makanya saya ikut dengan anunya beliau. Saya tahu beliau persis 4 tahun saya sama-sama. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Saya juga seperti itu. Jadi saya katakan semenjak saya dilantik jadi anggota DPR, saya tidak pernah lagi mengurusi usaha saya. Saya kasih istri saya, silakan kelola, ambil semua itu aset-aset, ambil semua melalui rekeningmu. Rekening saya hanya masuk gaji tok saya dari DPR. Akhirnya saya mengurus lagi. Kalau saya diberi kepercayaan amanah ini, saya akan mengurus olahraga di Kota Makassar. Jadi kalau soal ketimpangan otomatis saya tidaklah. Karena justru
banyak waktu saya ke olahraga nantinya. Banyak olahraga. Karena Sabtu Minggu kan Ya, libur di DPR kan. Ya. Biasanya saya Sabtu Minggu ke bawah ke rakyat. Tapi ini kan membawa olahraga lagi ke bawah. Ya. Jadi tidak ada sebenarnya ini dorongan, bukan tidak ada dorongan, maksudnya memang dari awal memang kita niat untuk memperbaiki, bukan disuruh-suruh sama Pak Api misalnya. Bukan lah. Saya kalau soal pamit ya pamit pasti. Ya. Saya pamit ke beliau, minta restu, udah maju. Pak Dewan, saya seperti yang saya bilang tadi, olahraga ketika saya ngundang beberapa atlet di meja ini juga saya ngomong tuh, olahraga kesini kan bukan semakin aneh sebenarnya, apa diksi yang saya pakai ya, semakin modern. Saya pernah undang juara Sulsel dance, tango begitu. Saya baru tahu ternyata itu diolahragakan. Menari itu diolahragakan. Saya baru tahu itu, Pak Dewan. Dan kita punya atlet Sulsel waktu itu berprestasi, juara apa? Dia dapat emas lah, juara dunia kalau nggak salah. Belum lagi olahraga yang menurutku agak bingung saya bilang olahraga atau bukan, tapi ternyata masuk juga. Misalnya e-sport. Ya. Anak Makassar tuh e-sport lagi keren-kerennya. Betul. Ya jangan kita bicara sepatu roda dan segala macam tuh ada tuh. Olahraganya ada tuh. Walaupun setahu saya di cabur Makassar tuh belum ada. Sebagai cabur tuh belum ada. Apa rencana tak sebagai Kota Koni untuk let's say mengakomodir olahraga yang baru ini ceritanya? Paling tidak kita harus kasih ruang mereka supaya mereka berkolaborasi dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Contoh kayak yang baru-baru ini Pordi ya. Pordi itu kan belum masuk di KONI. Tapi insya Allah setelah kita lihat beberapa kegiatannya kan itu olahraga sudah betul olahraga tradisional kita yang dari dulu. Artinya dulu kan menempikan ini Pordi. Bahwasanya olahraga dominan itu olahraga judi. Iya. Tapi sekarang kan udah tidak. Kenapa? Waktu saya ikuti baru-baru ini acaranya Pordi, cukup besar juga. Tidak ada. Bahkan di saat waktu sholat itu di hall semua. Harus sholat. Semua kegiatan biar sementara main dihentikan semua untuk sholat. Saya kagum melihat. Kenapa tidak? Harus kita masukkan di KONI seperti itu supaya ada naungan mereka. Supaya cabang-cabang olahraga ini tidak kemana-mana. Dan lebih pentingnya, saya lihat pembinaan olahraga di Kota Makassar ini masih kurang. Masih kurang pembinaan. Setelah mereka berprestasi juga lebih kurang. Sebelum berprestasi kurang, setelah berprestasi lebih kurang. Kenapa? Rata-rata atlet yang sudah berprestasi di Kota Makassar itu merambah ke provinsi lain untuk menjadi atletnya. Kemudian menjadi pelatihnya juga di sana. Kenapa tidak kita bicarakan baik-baik? Masa orang yang tidak pernah berprestasi di Kota Makassar membawa nama baik Kota Makassar dijadikan apalah di sini? Coba saya komunikasi ke depan. Kalau memang Allah memberikan amanahnya, saya langsung bicara sama Pak Wali tentang hal ini. Kenapa? Tidak bisa orang melihat ada motivasi untuk berprestasi olahraga di Kota Makassar kalau olahraga yang berprestasi ini tidak diperhatikan, Pak. Wih, masa kita mau jadi pemain bola lagi itu pemain bolanya sudah tidak di kita. Masih kita mau jadi pelari, setelah jadi pelari bahkan tidak ada dia makan, susah untuk hidupnya. Karena itu tadi urus atlet, urus prestasi, urus nama baik Kota Makassar. Di mana kehadiran pemerintah kota di sini? Insya Allah kita harus komunikasi ke pemerintah kota melalui Pak Wali Kota ke depan. Ya mungkin atletnya itu dijadikan sebagai PNS kah, jadikan apakah, kerja di mana? Kenapa? Karena beliau lah yang sebenarnya mengharumkan nama baik Kota Makassar. Yang selama ini cabur-cabur keluhkan kan itu. Kemana arahnya mereka? Ke Kalimantan, kemana? Yang tadinya mengharumkan nama Makassar. Mengharumkan nama Makassar. Setelah itu mereka pergi kenapa?
Karena bayarannya mereka di sana tinggi. Kemudian setelah berprestasi dikasih kerja di Pupuk Kaltim, dikasih kerja di mana, dikasih kerja di mana. Itu tadi. Karena kurangnya perhatian pemerintah. Dan pemerintah saya katakan harus hadir di sini. Tidak boleh tidak. Dan saya sudah yakinkan, saya tahu persis beliau Wali Kota Makassar cinta olahraga. Oh iya, mantan ketua CEO PSM kok. Ya. Direktur Liga kok. Iya. Jadi apalagi? Jadi dia sudah tahu. Makanya dari niat hati yang paling dalam, teman-teman saya tanya, Bismillah, saya maju sebagai ketua KONI. Kalaupun misalnya saya kan siap bertarung sebenarnya. Siap bertarung. Tapi jalannya sendiri. Tapi tidakkah kalimat orang apik bikin takut semua orang ini? Kalau orangnya apik ini yang maju, repot nih kita bertarung ini. Tidaklah. Saya kira sportivitas itu harus ada. Oke. Dan kita lihat sendiri. Beberapa yang mendaftar, beberapa calon yang maju, silakan. Sah-sah saja. Iya. Saya ingat sekali waktu saya bertarung di pilihan legislatif kemarin. Wah, Golkar suaranya banyak sekali di utara, Pak Wali. Dua calon yang jadi. Dua calon yang jadi, lebih lagi suaranya membuang kita sekitar 12.000 suara yang terbuang. Iya. Dan ingat, Golkar pemenang di Kota Makassar dari segi suara. Iya. Cuma karena hitungan kursi, dia kalah jumlah kursi. Iya, padahal suaranya lebih banyak. Suaranya lebih banyak. Iya, benar. Wajar lah Pak Dewan. Golkar nih, Makassar nih kayaknya memang lumbungnya Golkar. Harusnya ya dari dulu kan juga begitu, Pak Dewan. Tapi ingat, yang pernah tidur itu kan Golkar. Dan tahun ke tahun kan turun kursi. Iya. Nanti di tangannya Pak Api ini. Nanti di tangannya beliau, seorang Pak Munawir Heribudin, beserta teman-teman membantu beliau. Kita hidupkan lagi kembali. Contoh kayak dulu lumbungi suaranya Golkar itu di utara kota, dari saya. Iya. Kita bangunkan kurang lebih 4 tahun saya bergabung sebagai bendara Golkar, itu hidup kembali. Oh, sudah hiduplah Golkar kembali. Bergairah lagi orang-orang tua kita yang tadinya Golkar pindah ke tempat lain. Iya. Sebentar ditinggalkan di kota sama Pak Api, karena saya dengar maju juga ini sebagai ketua. Bedeng. Itu hak politiknya beliau. Oke. Saya kira kalau bisa kenapa tidak? Iya deh, mantap sekali. Pak Dewan, saya mau ngomong soal posisi tak sebagai anggota Dewan Golkar pula. Saya mau coba hubungkan dengan olahraga. Pak Dewan Tabe, banyak orang yang saya podcast di sini, terutama para akademisi, Pak Dewan. Kami selalu bicara tentang masalah Makassar. Ya, sempat kita sebut tadi parkir. Saya pernah ngundang ketua studi kebencanaannya Unhas datang ke sini. Saya pernah undang ketua prodi transportasi datang ke sini tuh pernah, Pak Dewan. Bicara tentang masalah-masalah di Kota Makassar. Belum bicara sampah dan segala macam. Pertanyaannya ini, Pak Dewan. Olahraga tuh prioritas keberapa sih? Melihat masalahnya ya. Kompleks sekali masalah di Makassar ini, Pak Dewan. Sebagai anggota Dewan, insya Allah ketua KONI, sedikit lagi ketua KONI Makassar. Prioritas Makassar untuk memajukan olahraga tuh di mana sebenarnya? Di sampingnya kah banjir? Di samping atau nanti setelah banjir, setelah transportasi massal kita baik, infrastruktur dasar kita baik, atau di mana dia sebenarnya, Pak Dewan? Sebenarnya itu sudah diklasifikasi masing-masing. Oke. Saya sebagai anggota DPR tahu persis. Oke. Yang kebetulan saya juga di Badan Anggaran. Iya. Tahu persis perjalanannya, di mana posisinya tentang KONI, di mana yang lainnya. Kebetulan lagi yang kita sebut itu, saya ketua Komisi B. Iya. Yang menangani parkir. Sekarang. Iya. Saya katakan begini. Itu ada beberapa media saya katakan. PAD terbesar sebenarnya kita ada di parkir. Sebenarnya. Kalau kebocoran ini mampu kita tutupi semua. Satu-satunya jalan sebelum pertama saya masuk sebagai anggota DPR Komisi B, saya langsung sidak kantor PD parkir. Dan langsung turun ke lapangan. Sidak semua itu titik-titik yang menjadi titik vital di Kota Makassar.
Satu kesimpulannya, saya pulang bersama teman-teman Komisi B, kita rapat, kita tentukan hari ini Komisi B harus melahirkan perda untuk parkir Kota Makassar. Tidak boleh tidak. Jadi salah satu inisiatif pendorong parkir, perda parkir ini adalah Komisi B, inisiatif Komisi B. Ya. Paling tidak nanti di situ sudah spesifik tentang mengatur perparkiran di Kota Makassar. Saya katakan, kalau perparkiran ini masih manual, masih uang tunai, sampai kapan Makassar ini mau maju dari segi parkiran? Pasti semraut dan pasti kebocoran di mana-mana. Kalau pakai cashless, pakai kiris, itu hal yang mengurangi kebocoran. Sedikit pelan-pelan kita sampai ke titik apa yang kita inginkan bersama. Makassar bisa apa? Insya Allah bisa. Dengan kepemimpinan beliau, saya tahu persis. Makanya saya tanya teman-teman, jangan coba-coba bermain api dengan beliau. Saya tahu persis. 4 tahun saya sama-sama di Golkar, saya tahu persis. Saya pernah minta Pak Api itu waktu podcast di sini juga ngisi kuesioner. Salah satu kuesioner yang dihitung itu keberanian. Dari pandangan tak pribadi kan off cam tadi itu sempat kita ngobrol sebenarnya Pak Dewan. Kesannya parkir nih kita semua tahu kok apa yang masalah. Cuman tidak ada yang mau ngomong di permukaan kan ceritanya kayak gitu. Seberani apa sih pemerintah Kota Makassar ini menutup-nutup kebocoran nih? Pertama, keberaniannya Pak Api. Iya. Menunjuk arah sebagai PLT PD Parkir. Itu keputusan berani. Keputusan berani. Pak Ara sebagai ketua Partai Demokrat. Iya. Dia harus mengorbankan ketua partai Iya. dan harus maju sebagai PLT ketua PD Parkir. Kita tahulah semua kalau ketua partai di Makassar. Iya. Justru itu mengherankan juga kadang-kadang kenapa beliau mau. Berarti ada keberanian di situ. Oke. Pak Api berani menunjuk Pak Ara, Pak Ara juga berani melepas sebagai ketua Partai Demokrat. Berarti ada tujuan yang lebih besar yang harus dicapai setelah melepas jabatan itu. Iya. Saya komunikasi dengan beliau kemarin, Pak Ara. Saya siap mengawasi abang karena dia lebih senior dari saya. Iya. Silakan bergerak bang. Kami Komisi B di belakang abang. Coba diperbaiki tatanan parkir di Kota Makassar. Terutama hal yang pertama bang, yang kita harus lakukan, selesaikan dulu nih perda parkir yang ada di Kota Makassar. Yang salah satu inisiatifnya Komisi B. Ya. Saya kira insya Allah tidak butuh waktu lama. Setelah kita rapat Komisi B, pasti itu sudah berjalan. Insya Allah. Ini yang saya coba tanyakan. Pertanyaanku sebenarnya begini Pak Dewan. Saya selalu merasa sebagai orang awam ini Pak Dewan. Kalau kebutuhan kita sebesar ini meja, duit kita tuh hanya sedikit aja, selembar tisu aja. Kita mau tarik ke sini di sana kosong, tarik di sana di sini kosong, kan begitu. Ini yang pertanyaan saya sebenarnya begini, dalam politik anggaran pemerintah kota dan tentu saja ada campur tangan DPR di situ. Dalam politik anggaran olahraga tuh nomor berapa sebenarnya Pak Dewan? Karena kan tidak, setahu saya mungkin salah Pak Dewan. Setahu saya anggaran kita kok tidak bisa mengcover semua hal. Olahraga tuh di mana sebenarnya tepatnya Pak Dewan? Saya kira sudah diklasifikasi semua. Tidak boleh kita nampilkan bilang olahraga di nomor sekian. Pasti diutamakan lah. Kalau kita mau sehat pasti berolahraga. Iya. Dan kita tahu olahraga ini penyambung tali silaturahim antar semua. Iya, betul. Kita lihat Betul. yang tadinya saling berdebat di TV apa begitu ada pertandingan olahraga mereka menyatu. Betul. Dan olahraga ini dijadikan silaturahim yang baik, penyambung tali silaturahim yang baik untuk memupuk persaudaraan, bagaimana sama-sama kita membangun Kota Makassar yang lebih baik ke depan. Itu yang lebih utama. Jadi tidak ada 1-2 tuh. Tidak ada lah. Tidak ada. Karena semua sudah ada penganggarannya di DPR. Saya tahu persis. Karena saya di sana. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Tidak ada lah. Itu sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga yang ada di Kota Makassar. Iya. Kalau memang itu masa
misalnya cabang olahraga yang tadinya hanya 1-2 orang atletnya mau besar, kan tidak mungkin kan. Kecuali kayak sepak bola karena memang dia bergu. Orang banyak poli. Proporsional lah ceritanya nih. Proporsional lah cara bekerja. Cara penyaringnya. Iya. Siap, Pak Dewan. Dari banyak cabur nih ceritanya nih. Setahun 2 tahun ke depan apa yang mungkin bisa saya lihat sebagai masyarakat, cabur apa yang paling mungkin bisa berkembang ke depannya 1-2 tahun ke depan aja. Kalau kita lihat kecintaan kita di Kota Makassar pasti sepak bola apa. Tapi kan kita lihat yang berprestasi sekarang ini kan ada renang, ada pencaksilat, ya bahkan yang lain. Dan kita boleh lihatlah prestasi di Kota Makassar semakin membaik. Tetapi 1 tahun terakhir ini kan pembinaan mereka vakum. Itu pun dengan susah payah ketua-ketua caburnya ambil sponsorship yang lain kalau ada. Kalau tidak ada kasihan uang pribadinya yang keluar. Dan itu juga saya kagum sekali dengan kecintaannya karena mereka mengeluarkan demi untuk olahraga di Kota Makassar. Olahraga agak sedih ya. agak miris begitu kan. Makanya kita masuk menjadi penyelamat ini. Pak Dewan, terakhir Pak Dewan, saya sudah dikode 2 kali Pak Dewan. Saya sebagai anggota Dewan, sebagai calon satu-satunya ketua KONI Makassar. Ini saya harus tekankan betul. Calon satu-satunya Pak Dewan. Apa yang mau kita bilang sama masyarakat? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya diberikan kepercayaan oleh cabur-cabur bertarung tunggal. Yang tadinya sesuai dengan arahan ketua tim pemenangan saya Andi Suarmika. Katakan begini, kami siap bertarung kalau ada lawan kami dan kalau memang aklamasi, alhamdulillah. Itu yang patut kita apresiasi dan memberikan dorongan bahwasanya semua bisa berkompetisi di sini. Tapi karena Tuhan memberikan jalannya, saya calon tunggal. Mau apa tak balik-balik sendiri gini nih. Iya. Saya calon tunggal yang didukung insya Allah mayoritas cabang dan hampir semuanya. Dan saya katakan di ujung nanti di saat pemilihan musyawarah insya Allah semua cabang olahraga tidak ada lagi yang tidak mendukung. Siap. Dan kita lihat sendiri siapa-siapa yang datang ambil mandatnya. Dan untuk semua masyarakat Kota Makassar, mari kita bersama-sama menyukseskan musyawarah kota luar biasa ini dengan dengan catatan ada penyelamatan di dalamnya menuju olahraga Kota Makassar yang lebih baik. Amin. Pak Dewan sudah terima kasih mau hadir di podcastnya Portal Media, Pak Dewan. Sama-sama. Siapa tahu 6 bulan ke depan masih bisa Kak cerita sama kita podcast lagi, bicara tentang KONI lagi kan 6 bulan sudah ngapain ini Pak Dewan ini di sini. Siap. Pak Dewan terima kasih semua sudah hadir. Kawan-kawan Portal Media terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong taruh di komen siapa yang harus kami undang berikutnya. Saya Sal pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Thank you.